Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Masih semangat ya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan tema 5B dengan subtema 2 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan seni budaya dan prakarya untuk pembelajaran 2 dan 5 ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Melangkah ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya anandaku sekalian. Yang pertama, menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Yang kedua, menemukan informasi penting dalam isi teks. Yang ketiga, menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Dan yang keempat, menyebutkan properti yang digunakan dalam tari. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua ini merupakan muatan pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan yang ketiga dan keempat dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Baik, langsung saja kita melangkah ke pembahasan materinya ya. Untuk yang pertama, menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Kita dapat menemukan kata-kata penting yang terdapat dalam teks. Kata penting yang berkaitan dengan informasi teks disebut dengan kata kunci. Kata kunci dalam teks dapat membantu kita untuk memahami isi teks secara lebih detail. Ananda dapat mengidentifikasi kata kunci sekaligus memahami isi teks menggunakan pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk sekarang mari kita baca teks berikut ini dengan judul Bronkitis dan Asap Berbahaya. Namun sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwa tujuan kita membaca teks berikut ini adalah untuk menemukan kata kunci sekaligus memahami isi teksnya menggunakan pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jelas ya? Yuk kita baca bersama teksnya. Salah satu ciri udara tercemar adalah berwarna, misalnya putih maupun kelabu. Contoh zat pencemar udara adalah asap. Asap dapat terjadi akibat proses pembakaran. Bentuk zat pencemar berupa asap yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah asap rokok. Rokok yang dibakar menghasilkan asap yang juga mengandung zat berbahaya. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh asap rokok misalnya bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Pada perokok, bronkitis dapat terjadi secara berulang. Selain bronkitis berulang, ada pula bronkitis iritatif yang disebabkan oleh berbagai jenis debu. Asap dari asam kuat, misalnya amonia, klorin, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida. Berikut ini gejala-gejala awal bronkitis. Yang pertama, batuk kering hingga batuk berdahak yang berwarna, mulai dari putih, kuning, hijau, hingga kemerahan. Yang kedua, sesak napas saat melakukan olahraga atau aktivitas ringan akibat saluran udara tersumbat. Yang ketiga, sering menderita infeksi pernapasan seperti flu, kemudian mudah lelah. Yang kelima, pembengkakan pergelangan kaki hingga tungkai. Yang keenam, wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan. Yang kelima, sakit kepala. Dan yang kedelapan, gangguan penglihatan. Itulah tanda bahaya gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara berupa asap rokok. Udara bersih begitu penting bagi kesehatan tubuh, terutama organ pernapasan kita.
Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini untuk menemukan kata kunci yang terdapat dalam teks ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa bentuk pencemaran udara yang dijelaskan dalam teks? Jawabannya adalah asap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pencemaran udara tersebut? Jawabannya apa? Yaitu berwarna putih maupun kelabu. Ciri-ciri dari pencemaran udara ya. Oke, lanjut. Bagaimana bisa terjadi pencemaran udara berupa asap? Jawabannya adalah akibat proses pembakaran. Kemudian, apa bahaya pencemaran udara? Jawabannya, menimbulkan gangguan pernapasan. Lanjut, apa jenis gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara? Jawabannya adalah bronkitis. Setuju ya? Oke, next. Kandungan apa yang terdapat pada asap yang menyebabkan gangguan pernapasan iritatif? Jawabannya adalah yaitu asam kuat seperti amonia, klorin, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida. Lalu, mengapa gangguan pernapasan tersebut dapat menyerang seseorang? Jawabannya, karena asap rokok yang dihirup menimbulkan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Ananda sekalian masih ingat kan, organ utama pernapasan manusia adalah paru-paru. Kemudian, apa saja gejala yang timbul pada gangguan pernapasan tersebut? Ada 8 ya. Yang pertama, batuk kering hingga batuk berdahak, kemudian sesak napas, flu, mudah lelah, pembengkakan pergelangan kaki hingga tungkai, wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Lanjut ya. Apa saja bentuk udara tercemar yang ada di sekitarmu? Jadi ini pertanyaannya ditujukan untuk Ananda pribadi ya. Jadi jawabannya yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita itu umumnya asap rokok, debu, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Oke, pertanyaan yang terakhir ialah, menurutmu bagaimana cara menghindari pencemaran udara? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini tidak terdapat di dalam teks yang kita baca tadi. Jadi, pertanyaan ini khusus ditujukan untuk mengetahui pendapat dari Ananda masing-masing terkait bagaimana cara menghindari pencemaran udara. Nah, kalau Ibu, di masa pandemi seperti sekarang ini, tentu saat keluar rumah, kita wajib memakai masker. Selain untuk memproteksi diri dari virus COVID-19, kita juga melindungi diri kita dari polusi, entah itu debu, asap kendaraan, atau asap pembakaran sampah. Itu ya, jadi penggunaan masker saat ini sangat penting ketika kita mau keluar dari rumah. Kemudian, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, ini wajib ditanamkan kesadaran untuk anggota keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, atau kerabat-kerabat di lingkungan sekitar kita, bahwa merokok itu selain merugikan si perokoknya, juga merugikan orang-orang sekitarnya ya. Karena meskipun mereka tidak merokok, namun berada di sekitar mereka yang merokok, maka asap rokok itu juga ikut terhirup. Dan asap rokok itu kan banyak zat-zat yang beracun. Jadi ketika dihirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan kita yang utama yaitu paru-paru, nah itu bisa menimbulkan penyakit bronkitis ya. Kemudian tidak membakar sampah. Jadi sampah itu baiknya kalau masih bisa didaur ulang, lebih bagus lagi ya untuk melatih keterampilan kita dalam membuat kerajinan tangan. Namun jika tidak, lebih baik dikubur, jangan dibakar ya, karena zat-zat hasil pembakaran sampah itu mengandung banyak racun yang juga sangat berbahaya jika ikut terhirup dan masuk ke organ pernapasan kita yaitu paru-paru.
Selanjutnya, cara yang tidak kalah penting untuk menghindari pencemaran udara yaitu dengan memelihara lebih banyak tanaman, karena tanaman itu berfungsi untuk melepaskan oksigen ke udara dan mengikat karbon dioksida yang terdapat di udara. Masih ingatkah Ananda sekalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bernapas? Apa itu bernapas? Yaitu proses menghirup oksigen yang kita peroleh dari lingkungan sekitar, di mana oksigen itu dikeluarkan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ya. Namun, karena udara kita ini sudah tercemar oleh berbagai polusi seperti asap rokok, kemudian asap kendaraan, asap pembakaran sampah. Jadi saat kita menghirup oksigen, niatnya kita mau menghirup oksigen, tapi karena sudah bercampur dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari asap-asap dan polusi udara yang ada di lingkungan sekitar kita, maka saat kita menghirup udara itu yang masuk ada oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketika sampai di paru-paru, khususnya di bagian alveolus, di situ oksigen akan digunakan untuk proses pembentukan energi, sedangkan karbon dioksida yang ikut terhirup akan dikeluarkan melalui rongga hidung ke lingkungan ya. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab sebelumnya, dengan menggunakan kata tanya adik Simba, tujuannya adalah untuk menemukan informasi penting dalam teks. Nah, dari informasi penting tersebut, kita bisa menemukan kata penting. Nah, kata penting di sini maksimal terdiri dari 2 kata ya, Nanda. Jadi kata penting di sini adalah kata kuncinya. Nah, dari jawaban-jawaban yang telah kita berikan untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita temukan nih bahwa ada 2 kata kunci yang terdapat dalam teks yang telah kita baca sebelumnya, yaitu asap dan bronkitis. Nah, informasi penting teks terkait dengan asap yaitu asap merupakan bentuk pencemaran udara yang berasal dari pembakaran. Kemudian bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Nah, perlu Ananda ingat kembali bahwa penggunaan kata tanya adik Simba untuk memperoleh informasi penting dalam teks disesuaikan dengan informasi yang disajikan dalam teks ya. Kalau misalnya di dalam teksnya tidak ada penunjukan waktunya, jadi tidak perlu menanyakan kapan. Paham ya sampai di sini? Jadi, penggunaan kata tanya adik Simba itu disesuaikan dengan informasi yang diberikan atau disajikan di dalam teks bacaannya. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menemukan informasi dalam isi teks. Informasi isi teks dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan dari rumus adik Simba. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam peristiwa, mengapa untuk menanyakan penyebab, dan bagaimana untuk menanyakan keadaan. Ingat ya, baik-baik. Oke, melangkah ke tujuan pembelajaran berikutnya ya, yang ketiga dan keempat untuk muatan pelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu menjelaskan dan menyebutkan properti yang digunakan dalam tari. Siap semuanya? Kita lanjut. Mari kita pendinginan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsi properti tari untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Berikut ini macam-macam properti tari. Ada tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung.
Kemudian tari legong berasal dari Bali, properti yang digunakan adalah kipas. Kemudian tari topeng berasal dari Cirebon, properti yang digunakan tentu topeng ya. Kemudian tari jaipong berasal dari Jawa Barat, properti yang digunakan adalah selendang. Nah, seperti biasa Ananda, di akhir video pembelajaran selalu ada oleh-oleh yang Ibu berikan ya. Tiap harinya tidak banyak kok, cuma 2 nomor saja ya. Jadi untuk nomor 1 hari ini tugasnya Ibu berikan 2 buah paragraf. Anda silakan baca masing-masing. Kemudian dari paragraf ini Ibu minta Ananda mencatat kata kunci dalam teks. Kemudian dituliskan juga informasi pentingnya ya. Seperti tadi contoh sebelumnya ada kata kunci, kemudian ada di kolom sebelah kanannya informasi penting dalam teks. Tadi contohnya itu asap dengan bronkitis. Nah, kalau sekarang Ananda silakan baca teksnya terlebih dahulu, kemudian temukan kata kuncinya dan buat 2 kolom ya. Kolom yang kiri untuk kata kuncinya, kolom yang kanan untuk informasi penting yang diperoleh dari teks. Kemudian untuk soal yang nomor 2 di sini Anda Ibu minta untuk menuliskan properti apa saja yang digunakan dalam tarian yang terdapat pada gambar tersebut ya. Paham kan sampai di sini? Gampang kok tugasnya. Semangat semuanya. Cukup sekian ya pembahasan materi hari ini dan pemberian tugas tematiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran tematik hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan lanjut dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.